saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini, dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba. Akhirnya tahu Fufu Fafa, ya, Prabowo marah besar, dan bahkan pengamat ada yang mengatakan bahwa ini adu domba, ya. Kalau kita amati betul bahwa seorang Prabowo mestinya hati-hati di situ, ya. Di balik ini semua siapa, ya, di balik Gibran ini, ya, di belakang Gibran ini siapa? Walaupun tidak hari ini, ya, walaupun akun Fufu Fafa ini tidak tahu siapa pemiliknya, tapi yang jelas masyarakat sudah membongkar, ya, bahwa akun Fufu Fafa ini dugaan besar 99%, yaitu dugaannya dianggap punya Gibran. Itu satu, ya. Artinya kini kita tahu bahwa kepemimpinan seorang Prabowo ini 5 tahun, bukan 1 tahun. Inilah yang kemudian, ya, Prabowo harus, ya, berhati-hati betul, apalagi soal Kominfo. Kominfo nanti begitu kan, ya, kalau bisa itu adalah orang-orang Prabowo semua begitu, biar tahu akun Fufu Fafa itu milik siapa. Nih pasti kan pusatnya di Kominfo begitu. Jadi saya kira Prabowo pasti tahulah siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Walaupun toh pada hakikatnya ingin menegakkan konstitusi, ya, ini bukan soal milik Gibran atau tidak, tapi bagaimana mereka yang menghina seorang Prabowo, dianggap anaknya menghina anaknya, terus kemudian yang lain begitu kan, ya. Ini sekelas itu bahwa di tahun 2019 ternyata Pilpres itu sangat-sangat polarisasinya kepada Pak Prabowo. Tuduhan ini, tuduhan itu banyak sekali begitu kan. Dan itu sudah mulai terungkap dari hacker, ya, anonimus di situ begitu. Ada beberapa data, ya, yang kemudian sebagai pembuat narasi, sebagai pembuat menyebarkan ini, menyebarkan itu begitu kan. Artinya semuanya adalah pendukung seorang Jokowi. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan, Prabowo sebenarnya cukup tahu, ya, bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah, ya, yang sudah dilihat dari dari media sosial begitu. Lantas bagaimana sikap Prabowo begitu kan, ya, saat dirinya, ya, tahu misalnya akun Fufu Fafa itu adalah dugaan besar adalah punya Wapres, maka bagaimana hubungannya antara Gibran dengan Prabowo. Nah, saya kira mungkin secara kalkulasi politik seorang Prabowo tidak ingin, ya, bahwa politik itu akan semakin kacau dan akan semakin retak, bahwa bagaimana seorang Jokowi dan seorang Prabowo pasti mereka akan meredam. Gibran dibiarkan tetap dilantik, tapi posisi Gibran pasti yang saya katakan di awal bahkan dikunci di situ. Artinya apa? Sikap Prabowo ini mesti hati-hati. Partai Gerindra sampai hari ini, ya, masih diam-diam aja. Sebenarnya mungkin salah satunya akan menelusuri itu. Makanya dengan adanya situasi politik seperti ini begitu kan, ya, Prabowo, ya, bisa saja diyakini diam-diam selidiki pemilik akun Fufu Fafa ini. Kalau ini sudah tahu bahwa akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran, maka bukan tidak mungkin, ya, ini harus hati-hatilah. Akan dikunci seorang Gibran kalau ini punya milik Gibran. Tapi kembali tadi, ini masalah konstitusi, masalah hak di situ begitu kan. Orang yang kemudian dihina sana sini, ya, mungkin kalau tidak dihina Prabowo itu sejak awal mungkin sudah menang gitu. Tahun 2014, 2019, polarisasinya sangat kejam sekali begitu kan. Ya, yang dituduh pendukung seorang Prabowo, ya, semuanya di situ. Ada beberapa kalangan para artis juga masuk di situ begitu oleh akun Fufu Fafa ini. Ada 11 artis. Terus kemudian Prabowo, mulai dari pejabat hingga politisi-politisi dan tokoh di situ yang kemudian diserang begitu kan. Ya, dikritik,
ya, yang mengkritik ya dikritik masalah kepribadiannya, ya, masalah privat orang. Seharusnya ini benar-benar ditelusuri oleh seorang Prabowo, ya. Akankah kalau ini punya Gibran misalnya begitu kan ya, Prabowo tahu punya Gibran, akankah ini akan dilaporkan akun Fufu Fafa ini? Pada kenyataannya adalah kalau ini dilaporkan begitu kan ya, kalau ini dilaporkan maka bagaimana ya? Ini kan semuanya harus dipasrahkan pada Gerindra begitu. Artinya Gerindra harus bergerak betul siapa pemilik akun itu. Bahkan saya meyakini bahwa ini bukan soal punya Gibran atau tidak, soal pemilik itu begitu kan ya, soal pemilik itu biar menegakkan konstitusi yang ada, polarisasi, kebencian, undang-undang ITE harus benar-benar ditegakkan. Kalau itu ya, kalau itu ini kan benar keterlaluan si akun Fufu Fafa ini begitu. Saya kira ini harus ada respon yang baik ya untuk bagaimana ke depan. Kalau mungkin salah satu banyak yang memprediksi bahwa akun Fufu Fafa ini adalah dugaannya punya Gibran, ya maka Gerindra diam. Lebih menjaga ya bagaimana seorang Jokowi ya yang telah membantu seorang Prabowo menangkan Pilpres itu ya. Mungkin 1 tahun iya, tapi 2 tahun mungkin akan diukir kembali begitu kan. Maka inilah yang kemudian isu hubungan Prabowo Gibran ya dianggap retak gegara Fufu Fafa. Dan bahkan ya bantahan-bantahan itu ya sekarang ini oleh Partai Gerindra mengatakan wah ini diadu domba ya, bisa saja ya bantahan hingga adu domba. Nah saya berpikir begini, kenapa sekarang ini ya seorang Prabowo diam aja masalah soal-soal beginian? Karena sudah tahu posisi seorang Prabowo itu adalah seorang presiden ya, tidak mungkinlah pasti tidak tahu, pasti tahu ya, cukup menjadi perhatian karena ini menjadi viral. Takut ya di sewaktu-waktu ya nanti di tahun 2000 berapa, tahun 2009 dipakai lagi hal-hal sepertinya begitu kan ya. Makanya apa? Respon Prabowo santai ya atas hinaan Fufu Fafa yang diduga Gibran bikin netizen tak habis pikir. Jangan-jangan memang sudah tahu. Mungkin salah satunya begitu kan. Salah satunya mungkin sudah tahu. Inilah yang kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial hari ini. Mulai dari kritikan kepada Syahrini, mulai kritikan kepada kepada artis-artis yang lain, itu sudah mulai ada mulai ada titik temu begitu kan. Dan bahkan hacker anonymous sama hacker-hacker yang lain ya, mereka sudah mengetahui bagaimana akun Fufu Fafa itu ya. Bahkan itu kabarnya akan dibongkar habis-habisan. Lantas bagaimana dengan Partai Gerindra ya? Partai Gerindra mengatakan tidak akan pusing ya masalah soal akun Fufu Fafa ini. Terserah katanya begitu kan ya. Ini sudah diam karena pemilik yang sebenarnya begitu kan ya. Ini bukan soal punya ini punya itu begitu kan, tapi soal bagaimana marwah sebagai seorang Prabowo yang kemudian dihina sana sini. Menurut saya pribadi perlu harus waspada begitu kan. Takutnya nanti di tahun 2000 selanjutnya begitu, mungkin di tahun 2006 akan muncul narasi-narasi soal itu begitu ya. Bahkan ya banyak yang dikaitkan dengan Gibran dan sebagainya begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa apakah akun Fufu Fafa ini sudah tahu atau bagaimana ya. Ada beberapa pernyataan bahwa kabarnya ternyata Prabowo sudah tahu akun Fufu Fafa dan sempat marah kabarnya ya. Dan marahnya Prabowo itu hingga habis-habis seperti kasus angka 11 yang masih tantrum sampai sekarang. Benar nggak ya seperti itu? Inilah yang kita amati betul bahwa apa yang kemudian diceritakan itu banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Salah satunya ada yang mendukung, ada salah satunya yang tidak begitu ya. Bahkan ya netizen sudah cukup tahu lah bagaimana karakter dari akun Fufu Fafa ini yang kemudian sama dengan karakter-karakter yang kemudian sepatah dua kata yang diungkapkan di akun Fufu Fafa itu begitu. Ini siapa yang harus kita adili? Nah itu pertanyaannya begitu kan ya. Maka yang harus kita adili adalah ya rezim ini begitu. Siapa lagi kalau bukan itu begitu. Bahkan tidak hanya itu, ini sangat antisipasi ke depan begitu bahwa orang-orang seperti ini jangan sampai muncul lagi begitu. Ini sangat kasihan begitu ya. Bahkan ya saya melihat bahwa Partai Gerindra ini jangan tinggal diam begitu kan ya.
takutnya nanti ya bisa saja ada dampak ya kepada seorang Prabowo. Meskipun sudah dinyinyirin, sudah dihina seperti itu, saya kira seorang Prabowo tetap sabar. Kecuali dikasih angka 11 dari 100. Padahal angka 11 dari 100 itu lebih begitu kan ya. Tidak begitu sakit dibandingkan dengan memberikan pernyataan atau kritikan-kritikan yang menohok di situ ya dari akun Fufafa kepada seorang Prabowo. Saya kira kritikan itu tidak bermoral. Tidak bermoral bagaimana? Ya karena akun Fufafa ini yang sering dimainkan oleh oleh pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Maka saya kira sampai hari ini masih ya Kominfo masih memberikan status itu begitu kan ya. Bahkan akun Fufafa itu sudah diganti kabarnya ya, namanya sudah diganti menjadi Selamat. Ini lantas bagaimana? Kalau kita melihat dari postingan-postingan akun Fufafa ya, terus lihat kelakuan dari seorang Gibran ya, ini kok nampaknya gimana begitu kan? Itu gimana? Padahal Roy Suryo sudah memberikan memberikan kritikan, memberikan data-data itu begitu kan ya. Kita bayangin, kita punya wapres seperti Fufafa yang selain ya kita lihat saja wawancara mereka, sepatah dua kata yang mereka lakukan begitu kan. Tapi pada kenyataannya kita harus waspada ya hal-hal seperti ini. Jangan tergoda ya tergoda dengan nuansa-nuansa yang kemudian bersifat politis. Dalam artian akun Fufafa ini bisa tenggelam di kemudian hari begitu kan. Tidak diproses sedikit pun tapi tiba-tiba tenggelam. Bisa saja. Ya terlalu banyak bersifat politis. Yang satunya membantah, yang satunya ini tidak, yang satunya membantah dan sebagainya begitu kan. Itu pada kenyataannya saya berpikir bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu ya bagaimana lagi begitu kan. Menurut Roy Suryo, ya akun Fufafa 99,9% terbukti milik Gibran. Tetapi nggak ada satupun dari pihak yang dihina berani melaporkan akun Kaskus Fufafa ini. Ya, jangan-jangan mereka yang dihina ini nggak juga tahu ya kalau akun Fufafa ini adalah milik Gibran. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Ini pada kenyataannya karena delik aduan itu kan harus mengarah kepada dirinya begitu kan ya. Karena tidak mungkin masyarakat itu melaporkan kalau tidak ada bukti yang secara real, secara forensik itu begitu kan. Karena ini sulit akan dicari. Pasti tahu, pasti seorang Prabowo pasti tahu lah ya, Prabowo itu pasti kecewa dan sempat marah mengenai soal akun Fufafa ini. Ya kalau ini tahu wah bisa saja ya mau bagaimana lagi begitu, bisa saja kena begitu kan ya. Dalam artian mereka mereka akan malu lah ya, nampaknya begitu ya. Kabarnya akun Fufafa ini sudah tahu seorang Prabowo sudah tahu kabarnya begitu ya. Tapi kita tunggu saja ke depan bahwa apakah bisa begitu. Pada kenyataannya kalau ini ditelusuri betul tidak bisa mengelak lagi sebenarnya ya seorang Gibran ya soal bagaimana nomor HP-nya atau emailnya yang terhubung dengan akun Fufafa itu sudah dibongkar habis-habisan oleh Roy Suryo ya, tapi sampai hari ini belum ada yang melaporkan begitu kan ya, karena tidak bukti secara forensiknya di situ ya tidak ada begitu kan ya siapa pemilik akun itu. Padahal akun pemilik akun itu masih aktif kabarnya. Kalau tidak aktif kenapa bisa menghapus postingan itu satu begitu ya. Bahkan ini jadi begini, ini ada yang berkomentar, jangan mau dibohongi bahwa akun Fufafa itu adalah lupa password. Akun yang disebut lupa password itu akan ID Raka Ginarli, bukan akun Fufafa. Dan postingan hinaan dan penistaan dilakukan melalui akun Fufafa, bukan akun Raka Ginarli. Paham nggak? Ya betul begitu kan. Artinya apa? Artinya ini mesti hati-hati begitu kan ya. Nampaknya ini kalau tahu ya, pasti Kominfo tahu. Karena selama akun itu masih aktif semuanya Kominfo pasti tahu begitu kan ya. Pasti tahulah ya masalah soal itu. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Mau bagaimana lagi soal-soal seperti ini. Nampaknya
Ya, pasti satu sisi karena kekuatan Gibran ini sudah di atas angin sebenarnya ya. Apalagi ditambah seorang Jokowi ya menjadi presiden. Ya kecuali nanti ya 5 bulan lagi begitu kan. 5 bulan lagi akan ketahuan seberapa kuat sih ya Pak seorang Gibran ini dan seberapa kuat sih ya Prabowo ini begitu kan. Ya pasti ada perlawanan-perlawanan di situ begitu kan. Bisa saja ada keretakan-keretakan yang kemudian dimunculkan. Ada keretakan sana sini begitu kan. Kita lihat saja. Pasti tidak sejalan. Yang namanya pemimpin itu pasti berbeda. Dari segi penanganannya, dari segi sikapnya pasti akan berbeda semuanya. Tapi inilah akun Fufu Fafa. Kalau Prabowo tahu pasti akan kecewa. Siapa di balik ini semua? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.